kita akan sama-sama menyaksikan kisah inspiratif. Tapi sebelumnya kita dengarkan azan dulu ya. Seperti apa ya azan di seluruh dunia itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Nah, ini dia jamaah sholat yang ada di negara Cina, negara panda. Yang di sana mayoritas kebanyakan bukan muslim, tapi ternyata orang muslimnya pun tidak jauh lebih banyak. Mereka sholatnya sampai di luar ruangan. Masjidnya tidak cukup, saking banyak jamaah yang ingin sholat, ingin dekat sama Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ternyata ibadah sholat itu tidak hanya kita saja yang melaksanakan. Di seluruh penjuru dunia ini semua melaksanakan ibadah, yaitu sholat. Apa? Sholat. Masya Allah, sholat adalah tiang agama. Ketika anak-anak hebat melihat video ini, semoga semakin semangat dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, ternyata sholat itu ada banyak macamnya. Ada sholat zuhur, apalagi sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Tetapi ada banyak lagi sholat sunnah selain sholat itu. Ada sholat minta hujan, yaitu sholat istiqo. Ada sholat yang setiap setahun sekali, Idul Fitri. Ada sholat Idul Adha dan sholat tarawih di bulan Ramadan. Nah, kita saksikan yuk seperti apa sih sholat dari seluruh umat muslimin di seluruh dunia. Negara Turki. Seperti apa ya sholat di Turki itu?
Kembali lagi di kabar dunia pemirsa, tidak hanya saat sholat Jumat, Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki juga ramai jemaah saat sholat subuh. Sebagian jemaah bahkan sengaja menginap demi sholat subuh di Hagia Sophia. Seperti inilah suasana sholat subuh berjemaah di Masjid Hagia Sophia hari Minggu. Jemaah tidak hanya memenuhi bangunan utama masjid, tapi juga seluruh pelataran kompleks Hagia Sophia. Salah satu jemaah sholat subuh di sini adalah Gubernur Istanbul Ali Yerlikaya. Menurut media Turki, banyak jemaah sampai menginap semalaman di masjid ini demi memastikan mendapat tempat untuk sholat subuh di Hagia Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi. Rusia. Allahu Akbar, luar biasa. Ternyata di Rusia juga, lihat tuh, sampai nggak muat masjidnya, sholatnya di luar. Puluhan ribu muslim memadati Masjid Raya Moskow, Rusia dan jalan raya di sekitarnya untuk menunaikan sholat id berjamaah. Mereka berdatangan dari segala penjuru kota dan negara. Polisi dan petugas keamanan menutup sebagian jalan Durova dan Zipolzov di sebelah Masjid Raya Moskow untuk mengakomodasi banyaknya jamaah sholat id yang datang. Pengamanan di sekitar masjid pun sangat ketat. Sejumlah barikade dan pintu detektor metal dipasang mengelilingi lokasi sholat id. Sholat id menyambut hari raya dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Moskow. Lalu lintas di sekitar masjid pun dialihkan. Warga lokal yang ingin melintasi kawasan sekitar masjid untuk bekerja harus memutar atau menunjukkan identitas tinggal agar bisa melewati penjagaan. Rusia mencatat populasi muslim mencapai 3 juta jiwa. Setelah 10 tahun menjalani rekonstruksi, luas masjid ini meningkat hampir 20 kali lipat. Dengan perluasan itu, Masjid Agung Moskow dapat mengakomodasi sekitar 10.000 umat. Sementara selama hari raya, area sekitar masjid dapat menampung hingga 20.000 orang. Nah, luar biasa, ini sholat subuh. Nah, ini di mana? Di India. Yang sedang kita lihat ini, mereka bukan tidak mau sholat di dalam masjid, nak, tetapi karena Masya Allah luar biasa antusias untuk melaksanakan sholat, ini orang-orang Australia sholatnya sampai di luar. Masya Allah, ini juga sholatnya di luar. Mau tahu ini di mana? Ini di negara Perancis, negara yang semuanya orang-orangnya banyak orang yang bukan Islam, tapi luar biasa, nak, ketika sholat Masya Allah tidak muat masjidnya. Semua bersujud kepada Allah. Allahu Akbar. Nah, kita jalan-jalan lagi nih, kemana? Ke negeri yang ada di benua Eropa, yaitu di sini adalah negara apa? Ada yang tahu? Itu ada namanya Big Bang. Di mana? Benar sekali, ini adalah negara Inggris. Inggris pun semuanya bersujud kepada Allah. Masya Allah, nah, luar biasa ya. Di seluruh dunia sholat tidak ada yang ditinggalkan. Allahu Akbar. Negara kita juga tidak kalah. Di mana? Di Indonesia. Coba kita lihat yuk, seperti apa ya sholat berjamaah yang ada di negara kita. Ini adalah di Provinsi Aceh. Masya Allah. Ini di Padang. Mana yang orang Padang angkat tangan? Takbir. Allahu Akbar. Yang di Palembang takbir. Allahu Akbar. Gak kalah ya, sholat jamaahnya luar biasa. Allahu Akbar. Yang di Bandung, Masya Allah. Nah, ini dia di mana? Di Lampung, yaitu di Bandar Lampung. Ini sholat di pesawat, Masya Allah. Karena sempit tapi tetap sholat. Nah, kita punya pilot wanita, subhanallah, dia juga pun tidak tinggal sholat. Sholat di rumah, Masya Allah. Masih di pesawat, luar biasa. Para prajurit negara kita, para tentara nasional Indonesia pun tidak meninggalkan sholat. Pak polisi, subhanallah, sedang sholat maghrib di jalan. Masya Allah, semua melaksanakan sholat, baik dia yang sehat maupun yang tidak memiliki kaki atau kekurangan. Nah, ini dia adik kita, Masya Allah.
Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Masya Allah, anak-anak hebat, solih-solihah. Allahu Akbar. Dimanapun tempatnya, tetap sholat nomor 1. Ada kakak kita, dia rajin sholat sampai teman-temannya mainannya diajak sholat. Allahu Akbar. Adik sedang belajar sholat berjamaah ya, semangat. Allahu Akbar. Ini adalah pelaksanaan sholat di atas kapal selam yang kemarin mereka semua menjadi orang-orang yang insya Allah husnul khotimah. Amin ya Allah. Sekarang kita coba lihat bagaimana saudara kita yang ada di Palestina sana. Wafa melaporkan pasukan Israel menindak jemaah yang ditolak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Oleh karena itu, para jemaah melaksanakan sholat Jumat di lingkungan Wadi Al-Jos, berdekatan dengan kota tua Yerusalem. Pasalnya, lingkungan masjid tersebut memang dibatasi jumlah pengunjungnya. Hanya 12.000 jemaah yang berhasil masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan sholat. Sejak dini hari, pasukan telah menerapkan tindakan ketat yang mencegah ratusan jamaah masuk untuk melaksanakan sholat subuh. Polisi Israel juga melakukan penggeledahan pada jemaah, memeriksa kartu identitas mereka, dan melarang orang-orang dari luar kota tua Yerusalem untuk masuk. Israel hanya mengizinkan orang yang berusia di atas 45 tahun, namun mereka dapat membatasinya. Sementara itu, Al Jazeera melaporkan hanya melihat sekitar 300 hingga 4.000 jemaah dalam 2 minggu terakhir. Biasanya ada antara 50.000 dan 60.000 orang yang sholat di masjid. Untuk hari Jumat ke-12 berturut-turut, pasukan pendudukan Israel telah meningkatkan tindakan militer ketat mereka yang menargetkan Masjid Al-Aqsa dan penduduk kota tua. Hal ini menyebabkan penurunan signifikan jumlah jemaah yang memasuki tempat suci tersebut, yang sebelumnya mencapai 70.000 pada hari Jumat biasa, namun kini jumlahnya tidak melampaui 12.000. Tetap semangat ya untuk selalu sholat, berlatih sholat, dan insya Allah kita menjadi anak yang hebat. Amin. Ayo teman, cepatlah bangun, lekas